Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky NIM 029 ingin menjelaskan laporan praktik motor diesel yang berjudul membongkar, memeriksa, dan memasang kembali nozzle untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik motor diesel. Langsung saja terkait penjelasan. Yang pertama, tujuan dari praktek ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat melakukan pembongkaran nozzle. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan nozzle. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen dan fungsinya nozzle. Untuk alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu obeng plus minus, kunci ring 19, toolset, bak plastik, dan alat tes nozzle. Untuk bahannya pastinya menggunakan sebuah nozzle yang ada pada mesin diesel Dongfeng. Selanjutnya kain lap, terus solar, selanjutnya kita juga memerlukan menerapkan K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, menggunakan safety shoes, menggunakan sarung tangan, terus persiapkan tempat praktik yang bersih, persiapkan alat-alat dan bahan, pakailah pakaian kerja atau jas lab, simpanlah alat-alat di tempat terjangkau dan aman, gunakan alat sesuai dengan fungsinya, hubungi instruktur atau dosen apabila ada masalah, hindari kebiasaan bercanda, hati-hati terhadap minyak balumas, dan yang terakhir, bersihkan kembali ruangan dan tempat kerja setelah praktek selesai. Tentu saja kita perlu mempelajari atau mengetahui cara kerja nozzle itu sendiri. Dengan yang pertama, pengertian nozzle. Nozzle merupakan salah satu komponen pada mesin mesin diesel yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi terjadinya proses pembakaran pada mesin. Fungsi injektor nozzle yaitu untuk menyemprotkan bahan bakar bertekanan yang berasal dari pompa injeksi di dalam ruang bakar. Pompa injeksi merupakan bagian dari mesin diesel yang memiliki fungsi untuk meningkatkan tekanan bahan bakar. Fungsi komponen nozzle yang pertama, nozzle atau lebih sering injektor nozzle atau lebih sering dikenal dengan istilah nozzle terdiri dari beberapa bagian yaitu nozzle holder, overflow pipe, adjusting washer, pressure spring, pressure pin, distance switch, nozzle needle, nozzle body, dan retaining nut. Nozzle holder memiliki fungsi sebagai pemegang injektor nozzle dan menentukan posisi serta arah daripada nozzle. Ada beberapa tipe nozzle, yaitu ada dua. Yang pertama nozzle hole, tipe hole, dan yang kedua nozzle tipe pin. Dari kedua tipe tersebut diklasifikasikan menjadi dua lagi. Yang pertama nozzle hole, yaitu jenis single hole dan multi hole. Yang kedua ada nozzle tipe pin, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama tipe throttle dan tipe pintle. Untuk cara kerja nozzle sendiri, yang pertama langkah akhir penekanan. Durasi proses penyaluran ini diatur berdasarkan langkah efektif plunger, yaitu sampai bertemunya saluran spill ring yang terhubung di distribution spot dengan spill pot.
Hal ini menyebabkan bahan bakar di pressure chamber akan mengalir keluar melalui spill ring. Proses ini lebih dikenal dengan akhir penekanan. Yang selanjutnya, langkah sebelum penginjeksian bahan bakar. Bahan bakar solar yang memiliki tekanan yang tinggi akan mengalir dari pompa injeksi melalui saluran bahan bakar pada nozzle holder. Kemudian bahan bakar ini akan menuju ke oil pool pada bagian bawah nozzle body. Untuk yang ketiga ada langkah setelah penginjeksian bahan bakar, yaitu apabila tekanan bahan bakar yang berada di oil pool ini naik, maka bahan bakar ini akan menekan permukaan ujung needle. Apabila tekanan bahan bakar ini melebihi tekanan pegas, maka nozzle needle akan terdorong ke atas oleh tekanan bahan bakar sehingga nozzle needle akan terlepas dari dudukannya yaitu nozzle body seat. Kejadian tersebut membuat bahan bakar dapat keluar sehingga akan terjadi langkah penginjeksian atau penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang terakhir ada langkah akhir penginjeksian bahan bakar, yaitu bila pompa injeksi berhenti mengalirkan bahan bakar, maka tekanan bahan bakar yang menuju ke injektor nozzle akan menurun sehingga tekanan pegas di dalam injektor nozzle akan mengembalikan nozzle needle ke posisi semula. Pada saat ini nozzle needle akan tertekan oleh pegas kembali dan kuat pada dudukan atau yaitu nozzle body seat dan akan menutup saluran bahan bakar untuk keluar. Ada bentuk pengkabutan yang benar pada nozzle, yaitu pada gambar D. Apabila bentuk pengkabutan injektor nozzle tidak baik, maka lakukan langkah pembersihan injektor nozzle. Akan tetapi apabila setelah injektor nozzle dibersihkan namun bentuk penyemprotan masih tidak baik, maka gantilah injektor nozzle dengan yang baru. Untuk mengetahui kebocoran, maka dilakukan tes kebocoran. Untuk menguji dapat dilakukan dengan nozzle tester. Pasang injektor nozzle ke nozzle tester, tekan pegas pompa nozzle tester sampai didapatkan tekanan di bawah tekanan spesifikasi sebelum tekanan pembukaan injektor. Kemudian diamkan beberapa saat, perhatikan injektor pada ujung lubang injeksi apakah terjadi tetesan bahan bakar atau tidak. Apabila diketahui ada tetesan bahan bakar yang keluar, maka injektor dinyatakan bocor. Untuk langkah atau prosedur praktikum pada nozzle, yang pertama buka baut pengikat nozzle. Selanjutnya lepaskan komponen-komponen nozzle. Periksa satu persatu komponen nozzle. Setelah selesai diperiksa, rakit kembali nozzle sesuai keadaan awal dengan menambah plat antar. Tes tekanan nozzle pada nozzle tester atau tes bench nozzle. Yang selanjutnya, selesai praktik, kembalikan alat dan bahan pada tempatnya. Yang terakhir, bersihkan tempat kerja. Pembahasan dari praktikum tersebut, yang pertama, setelah diadakan tes nozzle, tekanan yang dihasilkan di bawah standar atau 60 bar
atau terjadi kebocoran karena ketebalan plat antarnya kurang, sehingga dilakukan penambahan plat antar agar tidak terjadi kebocoran. Setelah dilakukan penambahan plat antar nozzle dapat berfungsi kembali dan menghasilkan tekanan 125 bar. Pegas sedikit lemah namun masih bisa dipakai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari praktik di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa nozzle masih bisa digunakan, hanya tetapi ada tambahan plat antar agar nozzle dapat digunakan kembali. Untuk saran, pada saat melakukan pemasangan kembali komponen pada nozzle harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena apabila ada kesalahan pemasangan komponen, akibatnya nozzle tidak bisa difungsikan secara normal. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.